Apa apa kabar ya? Ayo yang di rumah apa kabar? Kawati harap tetap sehat, tetap semangat. Baik yang di rumah ataupun di gereja. Oke adik-adik, tetap semangat, tetap kuat. Percaya di saat-saat pandemi Tuhan tetap menyertai kita. Yakin ya adik-adik ya, karena janji Tuhan adalah iya dan amin. Bagi orang yang berlindung kepada Tuhan, kita akan diberikan tetap kesehatan. Tapi jangan lupa tetap jalankan protokol kesehatan. Oke adik-adik. Adik-adik, siapkan hatinya ya. Sebelum kita memuji nama Tuhan, jangan lupa Alkitabnya dipersiapkan, buku catatannya, pulpennya. Nanti kalau kakaknya memberikan sharingan firman, adik-adik bisa menulisnya. Oke, siapkan hatinya, siapkan juga telinganya supaya adik-adik bisa lebih serius mendengarkannya lagi. Oke, sebelum kita memuji Tuhan, kita berdoa dulu ya. Adik-adik yang di rumah, yang di gereja, kita berdoa dulu ya. Lipat tangannya, kita memuji Tuhan, kita berdoa. Bapa, dalam nama Tuhan Yesus, kami bersyukur buat hari ini. Engkau masih memberikan kami kesehatan. Semua karena kasih-Mu Tuhan, semua karena kebaikan-Mu Tuhan. Bukan karena kuat gagah kami ada di sini Tuhan, tapi oleh kasih-Mu yang begitu luar biasa menyertai kami. Tuhan, saat ini sebentar kami memuji Engkau. Mari Bapa, biar kami Tuhan memberikan hati kami untuk memuji Engkau, memberikan telinga kami untuk mendengarkan firman-Mu. Terima kasih Tuhan, kami mau siapkan hati kami untuk lebih kami memuji Engkau Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus kami habiskan ibadah ini. Haleluya, amin. Siap memuji Tuhan? Ayo kita siap memuji Tuhan. Shalom. Mari kita memuji Tuhan karena Tuhan Yesus baik. Bapa, Engkau sungguh baik, katakan kepada Tuhan. Bapa,
kita katakan kepada Tuhan, Yesus cinta semua anak. Yesus cinta semua anak di dunia. Semua dicinta Tuhan. Yesus cinta semua anak di dunia. Yesus cinta semua anak di dunia. Yesus cinta semua anak di dunia. Oh, haleluya, puji Tuhan, upamu besar di surga. 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 Hati yang gembira adalah obat yang manjur seperti obat. Hati yang senang, tapi semangat yang patah keringkan tulang. Hati yang gembira, Tuhan senang. Hati yang gembira adalah obat yang manjur seperti obat. Hati yang senang, tapi semangat yang patah keringkan tulang. Hati yang gembira, Tuhan senang. Hati yang gembira, hati yang gembira, Tuhan senang. Hati yang gembira, hati yang gembira, Tuhan senang. Puji Tuhan, kita mau siapkan hati kita untuk terima kebenaran firman Allah. Mari adik-adik yang ada di rumah masing-masing, kita mau berdoa, kita mau katakan kepada Tuhan, Yesus ku panggil, Yesus ku undang masuk dalam hatiku. Haleluya. Yesus ku panggil, Yesus ku undang masuk dalam hatiku. Yesus ku panggil, Yesus ku undang masuk dalam hatiku. Memimpin, menuntun setiap langkah hidupku, sucikan, kuduskan semua dosaku. Memimpin, menuntun setiap langkah hidupku, sucikan, kuduskan semua dosaku. Doa firman Allah dan kebenaran firman Allah akan dibawakan Kakak Lisa. Mari kita satu dalam doa, kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih kami sudah memuji Engkau, kami sudah menyembah Engkau. Tiba saatnya kami mau mendengarkan kebenaran firman-Mu. Roh Kudus tolong kami semua supaya kami dapat mengerti setiap cerita yang akan guru kami sampaikan. Karena kami tahu kami masih kecil-kecil, kami sangat butuh firman Tuhan untuk kami semakin mengenal Engkau, untuk kami semakin mencintai Engkau lebih dari apapun.
Kami mengundang Engkau Yesus masuk dalam hati kami, memimpin dan menuntun setiap langkah hidup kami. Terima kasih Tuhan Yesus, kami mau duduk manis, kami mau dengar kebenaran firman-Mu, penuh dengan ucapan syukur di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, haleluya, sekali lagi haleluya. Amin. Semua yang percaya ya, puji Tuhan adik-adik, baik adik-adik yang ada di rumah maupun yang ada di tempat ini, Kalisa percaya semua bersuka cita, amin. Tadi kita sudah melihat teman-teman kita, mereka memuji Tuhan, mereka sangat bersuka cita. Nah, Kalisa harapkan kita semua bersuka cita. Walaupun keadaan hari-hari ini membuat kita sedih, membuat kita takut, tetapi dengar firman Tuhan ya. Pagi hari ini, mari kita buka Alkitab kita masing-masing. Ini ada nasihat nih. Ada 3 nasihat buat kita semua saat ini. 1 Timotius 5 Maaf, 1 Tesalonika pasal 5 ayat 16, 17 dan 18. Ayat-ayat ini sudah tidak asing lagi bagi kita, amin. Ayat-ayat ini sangat pendek-pendek dan Kalisa percaya gampang kita hafal, oke? Nah, nasihat yang pertama, bersukacitalah senantiasa. Kenapa kita harus bersukacita? Karena di dunia ini ada begitu banyak hal yang akan membuat kita sedih. Apalagi kita anak-anak ya. Ada begitu banyak hal yang akan membuat kita sedih. Apalagi hari-hari ini, hari-hari corona ya. Jadi kita jadi terbatas. Nah, yang membuat kita sedih yang pertama, kita tidak bisa sekolah ya. Kita tidak bisa sekolah, kita tidak bisa belajar bersama, kita tidak bisa kumpul dan bermain dengan teman-teman sekolah. Tetapi sekarang kita tidak perlu bersedih. Nah, semua sekarang dipermudah dengan handphone. Kita boleh belajar dengan handphone. Kita bisa bertemu dengan teman-teman dengan handphone. Apalagi anak-anak zaman now semua bergerak dengan handphone. Nah, kalau kita sedih tidak bisa bertemu dengan teman-teman kita yang di sekolah, kenapa kita sedih? Kan kita punya Zoom ya. Kita bisa belajar bersama, kita bisa lihat teman-teman kita walaupun dari jauh. Tapi kita bisa lihat teman-teman kita, benar enggak? Kenapa kita harus sedih? Nah, hal yang membuat kita sedih berikutnya adalah kita tidak bisa hari Minggu seperti ini, biasanya kita ke Kelapa Gading, kita ibadah sama-sama, kita bertemu dengan teman-teman, kita bertemu dengan guru-guru. Nah, tapi adik-adik ingat gak? Ada lagu ini yang berkata, kalau kangen suaraku kamu tinggal buka YouTube. Ya, sekarang gampang kan? Kalau kita kangen teman-teman kita di Kelapa Gading, kangen teman-teman kita untuk beribadah, kangen guru-guru kita bisa apa? Kalau kangen, kita apa? Tinggal telepon, ya. Kemudian kalau kita kangen ingin beribadah, kita apa? Buka YouTube. Nah, sekarang semua gampang. Kita beribadah lewat YouTube, tapi tidak usah bersedih. Kita baik ada di rumah. Kalau kita beribadah walaupun hanya dari YouTube, kita beribadah live streaming. Tetapi kalau kita mau sungguh-sungguh, kita gak usah sedih. Kita bisa merasakan hadirat Tuhan. Kita bisa diberkati di rumah, amin. Amin. Yang berikutnya yang membuat kita sedih, biasa kita libur begini kita makan di luar. Jangan sedih. Ya, kalau kita hari-hari ini nggak bisa keluar, makan di luar, kita bilang sama mama, mama masak yang enak. Kemudian ambil piring, ambil nasi, ambil kursi, kita duduk di luar rumah. Terus ajak papa, mama, adek,
kita makan di luar yuk. Kita sudah makan di luar, oke? Jadi jangan kita bersedih. Firman Tuhan berkata, bersukacitalah senantiasa. Aduh Kak Lisa, bersukacita apaan? Bisa ke mall, gak bisa ke Eon, gak bisa main. Terus Kak Lisa harus bilang apa? Wow gitu. Ya tidak usah sedih, kita tidak usah murung karena kemudian menyala-nyalakan corona gini-gini aku gak bisa main. Jangan bersedih ya, habis corona kita bisa ke mall lagi kok ya. Tapi yang paling terutama kita harus ingat, kita harus bersukacita, tetap bersukacita. Karena sukacita itu yang menjadi kekuatan kita. Kalau kita sedih, kita menjadi lemah, kita marah-marah, kita ngamuk-ngamuk di rumah. Ya, nggak bisa salah sedikit ngomel. Iya benar nggak? Iya, kita harus tetap bersukacita. Nah, ternyata sukacita itu hanya dikerjakan oleh Tuhan. Ya, makanya dekat-dekat dengan Tuhan. Lewat apa? Pesan berikutnya, nasihat berikutnya adalah tetaplah berdoa. Ingat anak-anak, di hari-hari seperti ini tetaplah berdoa. Jangan ajak-ajak teman, mabar yuk, kita main ML, kita main FF, Roblox, Minecraft dan lain-lainnya. Atau jangan TikTokan mulu. Saya masih ting-ting ya, jangan ikutan melulu, jangan TikTokan melulu. Firman Tuhan datang lagi saat ini mengingatkan kita semua untuk tetaplah berdoa. Kalau ada teman di samping, kalau ada kakak di samping, tepok. Bilang tetaplah berdoa, rajin berdoa. Nah, kali saya mau tanya, siapa di sini yang rajin berdoa? Ya, ketahuan, udah jarang berdoa kan? Ayo, siapa nih main mulu? Dari pagi, dari buka mata, yang dia lihat lebih dulu apa? Cari HP-nya. Nah, kemudian dia main mulu, nanti ingat mau makan. Baru lepas HP-nya mau makan. Habis itu main lagi sampai malam mau tidur. Siapa di sini? Ayo ngaku. Nggak ada ya? Nggak ada yang ngaku. Nah, firman Tuhan mengingatkan bagi kita semua, tetaplah berdoa. Kenapa kita harus tetap berdoa? Karena hari-hari ini sangat menakutkan. Kita putar TV, dengar corona di sini. Jakarta zona merah, Tangerang zona orange, kemudian Bekasi zona kuning. Nah, kita nyanyi aja. Pelangi-pelangi, alangkah indahnya. Kalau orang tua kita dengar, kalau kita mau jalan, jangan jalan, ada corona. Jangan ke sini, ada corona. Kita makin takut, bener nggak? Nah, ada begitu banyak hal yang akan membuat kita takut. Nah, itu sebabnya firman Tuhan berpesan buat kita semua, tetaplah berdoa. Oke? Nah, nasihat yang berikutnya adalah mengucap syukur di dalam segala hal. Mau mengucap syukur bukan hanya ketika kita senang, tetapi firman Tuhan bilang mengucap syukurlah di dalam segala hal. Kadang benar nggak? Kita hanya mengucap syukur ketika kita ulang tahun. Nah, kalau kita ulang tahun, Mama, bikin acara ini. Saya mau kue yang ini. Saya mau bikin acara di sini. Nah, tidak usah seperti itu kali untuk mengucap syukur. Tuhan tidak menuntut itu. Yang penting kita mengucap syukur, bilang terima kasih aja sama Tuhan. Tuhan sudah senang. Nah, kalau kita nuntut sama orang tua, bikin orang tua sedih, malah Tuhan jadi apa? Sedih sama kita. Benar enggak? Kemudian, jangan cuma kita mengucap syukur ketika kita naik kelas atau nilai kita bagus. Nah,
kalau nilai kita jelek, kita nyalain Tuhan. Kenapa sih Tuhan begitu sama saya? Tuhan gak adil. Apalagi kalau nilai kita jelek, nanti kita nyalain guru kita. Bener gak? Ayo ngaku. Siapa di sini suka nyalain guru? Padahal salah sendiri. Kita bilang, guru ini mah gak suka sama aku, makanya dia kasih nilai saya merah. Kemudian guru ini gak suka, gak seneng sama aku, dia mah lebih sayang ini. Padahal dia main FF mulu, ajak teman-teman mabar mulu. Nah, nilainya jelek, nyalahin guru, nyalahin Tuhan. Nah, di sini Alkitab mengatakan, memberikan pesan buat kita untuk mengucap syukurlah dalam segala hal. Kalau nilai jelek, bukan nyalahin siapa-siapa, koreksi diri, bener gak? Iya enggak ya, saya mulai malas belajar. Nah, yang berikutnya kita harus mengucap syukur kepada Tuhan. Nah, di dalam segala hal, jangan kita ketika kita buka tutup saji, kita lapar nih ya. Kita lapar kemudian buka tutup saji, kita lihat makanannya hanya ada telur ceplok. Kita ngomel sama mama, telur ceplok melulu, telur ini melulu. Nah, kita harus mengucap syukur. Tahu gak adik-adik, kita kalau makan telur itu, kalau kita pingin makan ayam ya, itu ayam itu dari telur. Nah, kalau kita makan telur, kita makan apa? Ayam juga, makan ayam utuh malah, sampai bulu-bulunya kita makan. Ya, jadi belajar mengucap syukur untuk hal apapun yang kita terima. Nah, kalau kita buka tutup saji, kemudian kita lihat hanya tempe, langsung kita sedih mukanya mewek. Makan tempe mulu. Kata si mama, kalau kamu pingin makan ayam Kentucky, ambillah sambal Kentucky. Nah, celup, kemudian dicocol, makan, pasti rasa Kentucky. Nah, segala sesuatu kalau kita syukuri, semua terasa indah, semua terasa enak. Itu sebabnya mari kita mengucap syukur kepada Tuhan di dalam segala hal. Nah, bersyukur saat ini firman Tuhan kembali mengingatkan kita semua, walaupun kita cuma di rumah saja, saat-saat ini memang hari-hari semakin jahat, kita harus tetap bersukacita. Ya, bersukacitalah senantiasa. Lalu selain kita bersukacita, nasihat berikut adalah tetaplah berdoa. Rajin berdoa supaya apa? Kita semakin kuat di dalam Tuhan. Kalau enggak, keadaan-keadaan ini akan membuat kita menjadi lemah, membuat kita menjadi takut. Nah, sehingga kita marah-marah deh sama Tuhan. Nah, kita tidak bisa mengucap syukur kepada Tuhan. Itu sebabnya ayat selanjutnya mengingatkan kita kembali bahwa untuk mengucap syukurlah kepada Tuhan di dalam segala hal. Bukan cuma ketika kita senang, tetapi dalam segala hal mencakup banyak hal. Mau sedih, mau senang, mau susah, apapun yang kita alami, kita harus mengucap syukur kepada Tuhan. Nah, sebelum kita akan tutup ibadah kita pada saat ini, ada tugas nih buat adik-adik yang di rumah maupun yang ada di tempat ini. Nah, ingat ya, tugas ini adik-adik bikin, ambil kertas. Nah, buruan deh ambil kertas ya. Ambil kertas, kemudian bikin sebuah kolom, terus bagi menjadi 3. Kolom yang pertama, alasan Anda atau alasan kita bersedih. Kemudian kolom yang berikutnya, alasan mengapa kita harus bersukacita. Kemudian kolom yang berikutnya yaitu harapan kita setelah corona. Ya, harapan kita bikin kolom minimal 1-5 ya isinya. Alasan mengapa kita bersedih, alasan mengapa kita bersyukur, dan harapan kita setelah corona.
ya. Dan itu adik-adik tulis di rumah maupun yang ada di tempat ini, ingat ya, ada tugas nih. Tulis, kemudian kumpul, nanti berikan kepada orang tua kita yang kalau minggu depan akan ke sini, akan ke Kelapa Gading, titip atau oma, jangan lupa, jangan ingat HP mulu, main mulu. Jadi ingat ada tugas nih, tulis alasan mengapa kita bersedih, alasan mengapa kita bersyukur, dan harapan kita setelah corona. Nanti bawa ke sini, kami guru-guru sekolah minggu akan doain, oke? Apalagi untuk harapan-harapannya, kita pasti guru-guru akan doain. Entah mau berikan kepada Kak Denny, atau Mama Ovi, atau ketemu dengan Kak Fali juga, kita atau Kak Wati, kita boleh kasih kertas itu dan kita berikan. Dan guru-guru akan siap mendoakan adik-adik, oke? Ingat ya, yang pertama, nasihat pertama, bersukacitalah, tetap berdoa, kemudian mengucap syukurlah dalam segala hal, dan yang terakhir tugas kumpul ya. Oke, kita satu dalam doa, kita lipat tangan semuanya, kita satu dalam doa, kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih kami sudah mendengarkan kebenaran firman-Mu. Kami percaya firman-Mu ini menjadi kekuatan bagi kami, memberikan nasihat bagi kami untuk kami menghadapi hari-hari ini, untuk kami tidak bersedih, kami tetap bersukacita, kami tetap rajin berdoa supaya kami tetap kuat di dalam Engkau, dan mengucap syukur, untuk selalu mengucap syukur kepadamu untuk segala sesuatu yang Tuhan beri dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan. Dan saat ini kami akan tutup ibadah kami, meteraikan setiap kebenaran firman-Mu dalam setiap hati kami, dan kami mau bertumbuh semakin mengasihi Engkau Tuhan, semakin mengenal Engkau, semakin cinta Engkau, kami mau lebih lagi di dalam Engkau. Terima kasih Tuhan Yesus, berkati kedua orang tua kami, biarlah senantiasa hikmat, kesabaran menyertai orang tua kami dalam mendidik kami Tuhan, untuk semakin hari semakin dekat dengan Engkau. Berkati Tuhan pekerjaan orang tua kami, apapun Tuhan yang Engkau percayakan bagi mereka, pekerjaan mereka, apapun yang mereka kerjakan, Tuhan buat berhasil. Tuhan berkati di dalam nama Tuhan Yesus. Dan saat ini Tuhan, kami rindu untuk berdoa buat anak-anak kami yang ada di tempat ini maupun yang ada di rumah. Kiranya Engkau memberkati mereka Tuhan, hikmat Tuhan menyertai mereka Tuhan, dan kami percaya Tuhan akan membuat perbedaan di antara setiap anak-anak Tuhan yang setia kepadamu Tuhan. Angkat terus anak-anak kami Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus, menjadi anak yang pintar, menjadi anak yang luar biasa, sehat, kuat, diberkati Tuhan. Dan terima kasih Tuhan, kami meteraikan setiap janji kebenaran firman-Mu bagi kami semua. Dan kami akan tutup ibadah kami sekolah minggu pada saat ini Gereja Anugerah Bethesda penuh dengan ucapan syukur di dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Semua yang percaya katakan amin. Tuhan memberkati kita semua.